perhiasan nih, kan biasanya kita beli, pakai gitu ya. Tapi tahu nggak sih sejarah perhiasan? Ternyata perhiasan itu sama tuanya dengan peradaban loh. Ribuan tahun sebelum Masehi, tren perhiasan berkembang sesuai dengan zamannya. Nah, nggak cuma untuk menghias diri, tapi perhiasan juga dipakai untuk beribadah, pengobatan, hingga untuk penanda status sosial. Nah, coba deh kita intip seperti apa sih sejarah dari perhiasan ini. Inliners ternyata perhiasan adalah salah satu benda purbakala yang trennya sudah berkembang sejak awal peradaban. Perhiasan menjadi bagian dari naluri berhias manusia. Gak cuma perempuan loh yang pakai, di awal perhiasan mulai berkembang pada tahun 6500 sebelum Masehi, pria juga suka pakai perhiasan. Saat itu bahan perhiasannya sangat sederhana seperti daun, bunga, buah, kayu, batu, kulit kerang, dan tulang belulang. Masuknya peradaban Hindu dan Buddha membawa perkembangan desain dan bahan perhiasan, mulai dari kaca, tembaga, hingga emas. Lalu ditambah juga dengan beragam batu permata aneka warna. Nah, perhiasan emas pertama berasal dari Mesir sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Para seniman Mesir mencampurkan emas dan perak yang disebut elektrum sebagai bahan utama perhiasan. Bahkan hiasan emas nggak cuma sekedar menjadi aksesoris loh, tapi juga menjadi penanda status sosial, alat peribadatan, pengobatan, juga pelengkap pertunjukan. Wah, keren ya! Nah, sekarang siapa nih inliners yang sukanya emas putih? Tahukah Anda inliners, emas putih itu sebenarnya emas kuning juga, tapi dicampur dengan nikel atau palladium. Hasilnya warna si emas jadi memucat. Nah, biar makin putih ditambah lagi dengan rhodium, sehingga hasilnya si emas jadi terlihat berwarna keperakan. Tapi lama-lama luntur juga warna putihnya dan bakal balik lagi jadi kuning. Kalau sudah begini ya harus ditambah lagi lapisan rhodiumnya. Nah, ternyata Indonesia termasuk dalam 10 negara dunia yang paling banyak membutuhkan emas loh. Kita ada di urutan ke-8 inliners. Di urutan pertama ada Cina, lalu disusul India, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Iran, Turki, Arab Saudi, dan Indonesia. Lalu diikuti Rusia dan Mesir. Sebagian besar emas digunakan untuk perhiasan, bahkan rata-rata warga ke-10 negara ini membeli perhiasan emas hingga 34 gram per tahun loh. Wow! Nah, walaupun 78% emas digunakan sebagai bahan perhiasan, ternyata banyak penggunaan emas lainnya di dunia kesehatan dan industri. Misalnya di bidang kedokteran, industri elektronik dan komputer, penerbangan, dan pembuatan tanda penghargaan, seperti medali dan mahkota. Wih, pantes aja harga emas makin mahal nih inliners. Ternyata nggak cuma manusia yang butuh perhiasan, tapi bahkan masjid juga butuh dihias. Wah, bling-bling juga dong ya. Nah, gimana sih rasanya sebenarnya sholat dalam masjid yang di situ interiornya serba berkilauan dan juga serba bling-bling ya kan? Shining, shimmering, splendid. Kita akan lihat saat lagi ya, tetap di Inline.